Itu karena bakat atau karena IQ yang tinggi atau karena koneksi? Tracy bilang, tidak. Menurut beliau, kesuksesan itu lebih banyak ditentukan oleh cara berpikir kita daripada keadaan. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku lagi nih tentang selling ya. Judulnya itu Psychology of Success dari Brian Tracy. Apakah sukses itu karena bakat atau karena IQ yang tinggi atau karena koneksi? Tracy bilang, tidak. Menurut beliau, kesuksesan itu lebih banyak ditentukan oleh cara berpikir kita daripada keadaan. Orang sukses berpikir berbeda, sehingga dia bertindak juga berbeda. Akhirnya dia akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kali ini kita mau bahas nih di buku ini 5 psikologi sukses menurut Brian Tracy. Yuk, apa aja sih? Langsung aja kita tanyakan ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Coach, bukunya menarik nih dari Brian Tracy ya, Psychology of Success. Nah, kira-kira poin-poin apa yang mau dibahas nih Coach dalam buku kali ini? Sebenarnya kan Brian Tracy itu dulu juga bikin buku namanya Psychology Selling. Kemudian sekarang dia bikin namanya Psychology Success. Intinya orang sukses nggak sukses, itu kuncinya adalah di psikologinya. Sudut pandang dia terhadap sebuah situasi yang menentukan orang itu jadi sukses atau enggak. Kebanyakan orang ketika mindsetnya salah, maka hasilnya juga akan salah. Jadi dalam buku ini saya akan mengupas 5 hal yang berkaitan dengan menjadi kenapa orang bisa jadi sukses. Nah, tahap yang pertama adalah setiap orang bisa menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Jadi kalau dia ngelihat dari sebuah masalah, identitasnya apa? Kalau orang itu ngerasa orangnya sial, maka ketika menghadapi masalah, dia akan melihat dengan cara sudut sial itu. Ketika dia melihat dari sudut berpikir yang berbeda, maka sudutnya juga berbeda. Biasanya orang-orang sukses akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, saya kasih contoh yang paling gampang gini Bu Ana. Saya ingat banget waktu itu saya pernah dengar dari Paul McKenna. Paul McKenna itu adalah salah satu master trainer NLP dan juga seorang pakar hipnoterapi yang terkenal di Inggris. Nah, beliau itu pernah cerita, apa sih yang membuat orang menjadi sangat kaya raya dan menjadi tidak sangat kaya raya? Dia bilang itu tergantung karena ada sekolahnya. Jadi, cara sekolahnya mereka, cara mandangnya beda. Saya kasih contoh misalnya. Kalau kita dulu waktu zaman di sekolah, kita belajar matematik, ketika kita belajar menghitung, kita menghitungnya pakai lidi berapa, 3 lidi tambah 2 lidi, kayak gitu ya kurang lebih. Nah, rupanya itu juga ada di Inggris. Tapi bedanya dia bilang, sekolah orang kaya ngitungnya nggak gitu. Sama ngitung, tapi ngitungnya beda. Dia ngitungnya ada 3 Rolls Royce, ditambah 2 Rolls Royce, sama dengan 5 Rolls Royce. 1 mansion ditambah 2 mansion sama dengan 3 mansion. Kalau kita kan belajar paling top apa? 1 apel ditambah 1 apel, betul nggak Bu? Makanya mindsetnya adalah mindset yang berbeda. Walaupun sama-sama menghitung, tapi cara sudut pandangnya dia lihat dengan cara berbeda. Kalau orang susah ngelihatnya dari sudut pandang lidi, dari sudut pandang korek api, dari sudut pandang apel, dari sudut pandang telur, betul kan ya? Kan telur tambah telur gitu kan ya? Sedangkan mereka diajarkannya sudah beda. Nah makanya kenapa saya juga mulai bisa mengerti, kayak contoh mungkin. Kan pernah ada beberapa cerita-cerita tentang anak-anak orang kaya dibikin podcast dan sebagainya di Indonesia. Ternyata cara dia ngomong juga berbeda. Misalkan contoh uang jajan aja deh. Ada yang bahkan dia dibuat bercandaan kan. Misalkan uang jajan berapa? Uang jajan gue setiap bulan 10.000. 10.000? Bisa buat beli apa 10.000? Gitu kan? Sedangkan orang-orang kaya uang jajan berapa per hari? 500.000. Set, uang jajan 500.000. Itu aja udah beda kan? Nah kayak gitu tuh Bu. Ya misalkan, oh kalau di sekolah saya mah ada Yoshinoya. Hah? Sekolah ada Yoshinoya? Nah kita mah adanya kantin kan gitu Bu. Itu ternyata berdampak kepada psikologinya manusia. Yang dimana dia melihat apa yang dia lihat dari dirinya, yang ditanam dari kecil, itu yang akan muncul. Kalau dia ditanam sebagai seorang yang lemah, maka dia akan lihat masa depannya adalah orang yang lemah. Orang yang tidak sukses, dia akan melihatnya seperti itu. Nah, itu gambaran yang pertama. Nah, identitas dia. Yang kedua juga sama, yaitu adalah berkaitan dengan self-concept yang menentukan performa diri. Jadi self-concept sebenarnya sama dengan identitas juga. Balik lagi, dia bisa menggambarkan citra dirinya seperti apa. Citra dirinya adalah sebagai orang rajin, atau citra diri orang susah, atau citra dari orang seperti apa. Itu yang membuat kenapa dia menjadi orang yang seperti apa.
Jadi misalkan contoh kalau kita bicara kayak begini, contoh yang sederhana aja. Kalau orang susah, misalnya kita bilang, lu bisa sih kayaknya jadi dokter, maka orang susah kan ngomong apa? Jangan mimpi lah. Udah makan aja udah bagus, betul nggak? Bu Ana masih ingat nggak dulu saya punya om, yang om saya bilang, lu jangan berharap warisan lah, warisan paling gua kasih helm butut, cuma gitu dong. Nah itu kan self konsep. Citra diri yang dia ciptakan kepada anak-anaknya, makanya kondisinya kayak gitu. Nah itu adalah self konsep, walaupun maksudnya bercanda gitu ngomongnya. Ya saya nggak tahu kalau mama ada orang ngomong, ya paling kalau papa pensiun cuma kasih kamu pacul, ya selesai ceritanya tuh. Self image-nya seperti apa, itu yang akan terjadi. Dia self konsepnya dia. Kalau self konsepnya dia jelek atau self konsep dia mengatakan, saya nggak bisa tuh jadi sales, saya nggak mungkin tuh jadi sales tuh. Nah itu juga sama dengan self citra dirinya, dia menggambarkannya, saya kan orang introvert jadi nggak bisa ngomong, makanya apa yang terjadi, dia otomatis tidak bisa menunjukkan bahwa dia bisa menjadi orang yang sukses, Bu Ana. Yang pertama adalah dia menggambarkan, imajinasikan dirinya dia. Yang kedua citra dirinya. Nah mengenai citra diri, mungkin saya bisa ceritakan hal yang menarik, Bu. Jadi ada buku, penulisnya adalah Maxwell Maltz. Dia pernah menulis buku begini, itu yang disebut namanya Psycho-Cybernetic. Dia mengatakan gini, banyak orang yang ngerasa dirinya kurang cantik, dan kebetulan Maxwell Maltz itu adalah dokter bedah terkenal. Nah, dia selama ini dia mengoperasi orang, cewek-cewek, mukanya pria dan sebagainya, dibikin pokoknya dokter bedah yang luar biasa. Tapi lucunya setelah dibedah, mereka pun tetap hidupnya tidak bahagia. Dia masih mengaku ada yang kurang sama dirinya. Terus dokter Maxwell Maltz melakukan penelitian, gimana kalau misalkan orang tersebut disuruh berimajinasi dulu untuk melakukan visualisasi dulu tentang citra dirinya. Dan you know what, apa yang terjadi, Bu? Ketika citra dirinya bagus, dia nggak perlu operasi loh, Bu. Nah, jadi sebenarnya citra diri orang, kalau mama kayak misalkan contoh ya, kalau orang mukanya jelek, tapi kalau dia pede kan baik-baik aja, Bu. Tapi yang jadi parah salah adalah udah nggak pede, padahal orangnya cantik, ya ada problem karena citra dirinya jelek sekali gitu loh. Nah, itu jadi isu. Makanya kenapa Dr. Maltz mengatakan citra diri kita itu lebih penting. Siapa yang kita mau tunjukkan itu yang lebih penting gitu loh, gambarannya gitu makanya. Makanya waktu itu Bu Ana pernah nonton sama saya pernah satu film Korea, kok cowok tapi nggak cakep gitu ya. Kok tumben-tumbenan besok Korea filmnya ganteng-ganteng ya. Tapi ternyata bagus filmnya kayak gitu, Bu. Contoh, kenapa? Karena citra dirinya bagus banget gitu ya. Nah, kemudian ketiga, Bu, adalah hukum sebab akibat. Jadi kalau kita udah citra dirinya udah bagus, dia bisa mengimajinasikan siapa dirinya yang bagus, maka dia tinggal tabur tuai aja. Selama dia melakukan pekerjaan dia menabur, pasti akan menuai. Masalah sukses urusan nanti, yang penting nabur dulu. Yang jadi masalah, nabur enggak berharap sukses, itu konyol. Nah itu yang makanya dipakai adalah hukum tabur tuai. Berikut yang keempat adalah goal. Harus orang punya goal, orang harus punya tujuan. Kalau dia punya goal, dia punya tujuan, dia tahu hidupnya mau mengarah kemana, gimana cara mencapainya, istilahnya magnet kesuksesannya adalah itu. Yang penting dia sudah tahu dulu apa yang dia mau, apa yang dia mau capai, itu yang dia kejar. Nah, ini menarik ya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah responsibility 100%. Berarti dia bertanggung jawab 100% sama kesuksesan dia. Selama dia tabur tuai, dia punya goal, dia berusaha untuk mencapainya, maka itu yang akan membuat kenapa dia berhasil. Ya makanya sebagai seorang sales juga perlu citra diri yang bagus ya, Coach ya. Jadi si customer juga bisa merasakan ya. Kadang kan kalau kita punya citra diri yang bagus, ketemu orang, aura gitu. Vibrasinya kebaca. Vibrasi gitu ya. Iya. Jadi, oh iya nih, saya bisa percaya sama dia gitu ya. Sebagai seorang sales kan penting ya. Iya, makanya. Jadi maksudnya ada beberapa orang sales, misalkan dia pakai baju rapi banget, itu cuma untuk naikin aura. Tapi ada orang yang sebenarnya nggak perlu pakai baju bagus-bagus pun, tapi auranya juga kelihatannya mahal kan gitu ya. Misalkan kayak gini, ada orang yang cuma pakai celana pendek, tapi ketemu orang, kok dia kayak pede banget gitu loh. Jadi mau baju sejelek apapun nggak ngaruh, karena citra dirinya tuh sangat bagus. Bahkan pernah waktu itu di mana ya, saya pernah ngeliat tontonan ini eksperimen baju pria orang Indonesia, dia cuma pakai sandal jepit swallow, tapi memang citranya kelihatannya memang latar belakang keluarga kaya ya. Jadi ketika dia masuk, orang ngeliatnya ya orang kaya, cuman kebetulannya sandalnya swallow gitu loh. Tapi ada orang yang dari miskin dipakai bajunya sebagus apapun, orang ngeliatnya udah berbeda karena vibrasi itu sangat berpengaruh. Makanya kadang-kadang ketika jualan, cara menyampaikan sesuatu, orang itu berhasil apa enggak. Saya bahkan ingat banget, Bu, ada seorang bapak-bapak yang dia levelnya director, padahal pinternya dia nggak sepintar anak buahnya. Kenapa? Vibrasinya tuh kuat banget gitu loh. Karena dia cara ngomongnya juga pinter, pelan, santai. Kalau dia ngomongnya cepet-cepet, cenderung orang nggak percaya bahwa dia orang hebat sih. Karena orang hebat tuh kan nggak perlu ngomong ngobrol-ngobrol. Yang ada adalah orang lain yang nunggu dia ngomong apa. Nah, itulah citra diri yang dipasang dalam buku ini gitu loh, Bu. Jadi ada psikologinya, ada 5 hal tadi. Berarti ini bagian mindsetnya ya, kalau saya sebagai seorang sales, berarti memang penting banget percaya diri terutama ya. Percaya diri, citra dirinya
kinerja juga bagus, punya goal, bertanggung jawab 100% sama hidupnya, dan hukum sebab akibat. Iya. Nah, sahabat sales, untuk meningkatkan percaya diri nggak perlu harus operasi plastik gitu ya, atau kita berbuat yang aneh-aneh supaya orang lihat kita ini wah heboh bagus gitu, nggak perlu. Tapi yang penting bagaimana kita mengisi dengan banyak pengetahuan gitu kan, terutama kalau sebagai seorang sahabat sales, pastinya produk gitu ya Coach ya. Kita pahami tentang produk kita gitu kan, dan bagaimana kita bisa meyakinkan customer kita bahwa memang produk kita ini cocok dan tepat untuk mereka gitu ya Coach ya. Betul. Nah, jadi citra diri, image yang dibawa, ketenangan dia menjawab pertanyaan, itu yang menjadi kelihatan di vibrasi orang akan berbeda. Ya, oke. Nah, sahabat sales, menarik sekali bukunya Brian Tracy kali ini ya. Kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sampai jumpa lagi dengan buku-buku tentang selling menarik lainnya yang akan kita bahas dalam YouTube channel ini dengan saya Namilani. Dan saya Coach Antonius Arif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.